Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunialah kita bisa bertemu kembali ya, dan mempelajari kembali materi kita berikutnya, di mana materi kita pada pertemuan kali ini masih membahas mengenai penjabaran laporan keuangan ya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas metode yang lain. Kalau pertemuan kemarin kita sudah membahas metode translasi dalam menjabarkan laporan keuangan, dan untuk pertemuan ini kita akan membahas metode pengukuran kembali. Nah, baik, langsung to the point saja ya. Dalam materi ini kita akan membahas dulu mengenai konsepnya. Nah, kapan sih digunakan Pak metode penjabar atau pengukuran kembali itu? Kondisinya bagaimana? Nah, di sini kita menggunakan metode pengukuran kembali dalam menjabarkan laporan keuangan itu saat kondisi di mana laporan di perusahaan anak itu ya, itu dia memiliki mata uang yang berbeda antara mata uang penyajian laporan keuangannya dengan mata uang fungsionalnya. Nah, jika kondisi ini terjadi, otomatis anaknya sendiri saja tidak memiliki konsistensi dalam penggunaan mata uang. Bisa nggak terjadi seperti itu ya? Tentu saja bisa. Bisa saja mata uang fungsionalnya menggunakan dolar, tapi karena tuntutan otoritas di negara tempat dia beroperasi menggunakan euro dalam menyajikan laporan keuangan. Itu bisa saja terjadi. Nah, jika hal ini terjadi, otomatis perusahaan anak itu perlu dulu mengukur kembali ya, mata uang penyajiannya tadi diukur ulang ke mata uang fungsionalnya. Makanya muncul yang namanya metode pengukuran kembali. Nah, hal ini terjadi biasanya mata uang fungsional anak dan perusahaan itu, bahkan mata uang penyajian dan fungsional perusahaan induk dengan anak itu sebenarnya sudah sama. Tapi yang menjadi problemnya ini, anak ini menyajikan laporan keuangannya itu dalam mata uang yang beda dengan mata uang fungsionalnya tadi. Ya otomatis dia bakal berbeda dengan induknya. Nah, jika kondisi ini terjadi, yang intinya adalah mata uang fungsional anak itu antara fungsional dan penyajiannya sudah berbeda, itu perlu dilakukan namanya menggunakan metode pengukuran kembali. Nah, ini menjawab kapan itu digunakan. Nah, lalu bagaimana ketentuan penggunaan kursnya, Pak? Nah, seperti translasi kemarin ya. Dalam menjabarkan laporan keuangan itu pasti kan kita akan melakukan penyesuaian kurs. Nah, kalau kurs dalam translasi itu cukup sederhana ya, tidak banyak, dia hanya menggunakan kurs penutup, sama kurs rata-rata dan historis. Historisnya juga tidak terlalu ribet ya. Nah, tapi beda dengan kondisinya kalau dia pengukuran kembali ini. Jadi saat tanggal akuisisi masih sama, jenis kursnya digunakan tanggal akuisisi untuk metode pengukuran kembali. Nah, post moneter masih sama seperti translasi menggunakan kurs penutup ya. Nah, post non moneter di sini dia menggunakan kurs historis. Nah, kurs historis itu apa sih sebenarnya? Kan sudah saya bilang kemarin, kurs historis itu adalah kurs yang digunakan saat aset ataupun kewajiban tersebut muncul. Jadi ini kurs yang sudah terjadi di masa lalu sebenarnya. Itu yang namanya kurs historis. Dan kurs itulah yang akan terus digunakan sampai aset maupun liabilitas moneter itu berhenti diakui atau terselesaikan. Nah, dia akan menggunakan kurs historis sesuai dengan kapan itu dia diakui, atau kapan, gampangnya kapan misalnya kalau aset, misalnya bangunan ya, kapan bangunan itu dia dibeli dan sudah mulai diakui oleh
perusahaan. Itu ya kurs yang akan digunakan. Nanti akan bervariasi kurs historisnya. Misalnya aset, kan post moneter ini contohnya adalah aset tetap ya, salah satunya. Misalnya ada mesin bisa aja kurs historisnya beda dengan nanti bangunan. Itu akan berbeda. Jadi kita mengukur kembali ya. Ini yang agak sulit, ribet kalau metode pengukuran kembali. Lalu untuk bukan kurs ini ya, salah saya, pos sebenarnya. Pos laba rugi atau beban penyusutan. Atau di bagian laporan laba rugi untuk akun beban penyusutan dan beban pokok penjualan, ini juga menggunakan kurs historis. Kalau dulu yang translasi, ini kan semua beban ya yang ada di laba rugi, itu dia menggunakan kurs rata-rata aktual yang terjadi. Kalau di pengukuran kembali, ini dia menggunakan kurs historis. Jadi beban penyusutan nih untuk masing-masing aset tetapnya, ya dia akan mengikuti aset tetapnya ya, kurs dia belinya kapan, itu dia akan mengikuti kursnya. Lalu BPP juga, beban pokok penjualannya. Jadi kalau dia perusahaan dagang, barang-barang yang dijual itu saat dulu belinya, itu kursnya menggunakan kurs apa, kurs berapa kursnya, itu yang dipakai. Jadi kalau secara praktiknya akan banyak penyesuaian sebenarnya ya untuk BPP, karena persediaan yang dijual itu kan berasal dari berbagai macam persediaan yang dibeli dalam waktu yang berbeda-beda atau yang diproduksi dalam waktu-waktu yang berbeda-beda, sehingga kursnya akan bervariasi, kurs historisnya. Nah, tapi nanti nggak akan Bapak suruh pecah satu-satu, nggak. Yang penting kalau BPP itu berdasarkan kurs historis saat kalau dia perusahaan dagang ya, saat persediaan itu dibeli. Kalau dia perusahaan manufaktur ya saat persediaan itu sudah selesai diproduksi, berapa kursnya tuh. Karena kan yang dijual BPP ini kan asalnya persediaan yang dijual toh. Nah, persediaan yang dijual itu kan pasti ada asal usulnya, dan asal usulnya itulah kursnya nanti yang akan dipakai itu. Lalu laba atau rugi, beban dan pendapatan. Nah, untuk sama masih akun-akun di laba rugi, untuk bagian beban dan pendapatan, maksudnya di luar dari beban penyusutan dan BPP, ini sudah pakai kurs rata-rata. Jadi kurs aktual yang terjadi dari semua beban yang terjadi dalam suatu periode tersebut dirata-ratakan. Lalu ekuitas. Nah, untuk bagian akun saham dan saldo laba masih sama, gunakan kurs dulunya berapa, kurs historis ya. Kurs historis saat tanggal periode terakhir kemarin kapan. Nah, ekuitas lagi untuk dividen masih sama seperti translasi, menggunakan kurs aktual atau kurs saat dividen dibagikan. Nah, lalu setelah dijabarin semua, disesuaikan dengan kursnya, dengan ketentuan kurs ini, pasti nanti kan akan menghasilkan hasil debit dan kredit yang berbeda. Ya. Nah, perbedaan itu ada ketentuannya. Lalu di mana diakuinya, Pak? Selisih antara beda tadi, debit dan kredit tadi. Nah, bedanya dengan translasi. Kalau translasi kan dia diakui misalnya maupun beban atau penghasilan ataupun beban ya, ataupun ini dia akan diakui di penghasilan atau beban komprehensif lain. Tapi kalau untuk pengukuran kembali, dia berbeda anak-anak. Dia akan keuntungan ataupun kerugiannya dia langsung diakui sebagai, kalau dia untung, keuntungan selisih perubahan kurs yang langsung masuk ke laporan laba rugi, nggak ke bagian penghasilan komprehensif atau beban komprehensif, enggak, tapi langsung ke profit and loss. Nah, kebalikannya juga sama ya, kalau debitnya lebih kecil, kredit berarti dia rugi, dia akan diakui sebagai kerugian perubahan kurs dan masih sama menurunkan nilai investasi. Nah, oke, ini konsepnya. Baik, kita langsung aja ya, kita langsung ke
mempraktikannya, implikasinya masih sama ya. Contoh kita menggunakan kasus yang kemarin. Nah, hasil kasusnya Monmon ya. Nah, yang contoh translasi kemarin, hanya saja kita di sini menggunakan metode pengukuran kembali. Intinya sama ya seperti yang kasus kemarin, menggunakan Monmon Corporation di mana dia punya anak usaha ya, kepemilikannya 100%. Nah, tapi bedanya di sini intinya itu kenapa bisa dipakainya metode pengukuran kembali, karena si anaknya atau si PT Pandapel ini, nah ini dia menggunakan mata uang fungsional dan juga penyajian dan dolar dalam US. Nah, intinya beda dia di sini ininya. Oh, ini belum saya edit ya. Jadi intinya di sini dia berbeda mata uang fungsionalnya rupiah. Nah, penyajiannya dolar. Nah, jadi beda di sini. RP ini dia mengikuti si Monmon. Nah, ya. Jadi makanya di sini kita menggunakan metode pengukuran kembali. Nah, ininya apa? Kurs-kursnya ya, data kursnya. Kurs saat tanggal akuisisi. Nah, dolar terhadap rupiah 1000 rupiah. Kurs rata-rata ini 1030. Kurs penutup 1050. Kurs historis 120. Kurs historis lagi untuk BPP 900. Ini kurs historis untuk bangunan 600. Nah, jadi ini dasar-dasar data kurs yang harus kita translasi, yang kita jabarkan atau sesuaikan ya. Oke, kita langsung aja bagaimana sih caranya Pak kita menjabarkannya. Nah, anggaplah ini ya. Nah, kita langsung saja buat kertas kerjanya ya. Nah, ini adalah saldo, neraca saldo, dia masih dalam bentuk dolar. Karena dia lagi buat untuk disajikan ini buat laporan keuangannya sama si PT Pandapel. Nah, tapi karena kebutuhan untuk induk, maka induk perlu mentranslasikan dulu menjabarkan dulu dengan menggunakan metode pengukuran kembali ke dalam rupiah dengan metode tadi. Oke, kita coba ya, kita pindahkan sini. Ini datanya. Sekarang kita masukkan. Pertama kita identifikasi dulu deh. Ininya dia ini pos apa ya, biar gampang nanti pakai kursnya. Kalau kas sudah jelas dia pos moneter. Sama piutang ya, moneter. Persediaan jelas dia pos non moneter. Tanah jelas non moneter, sama bangunan juga non moneter, mesin non moneter, ini non moneter, ini non moneter. Untuk utang usaha di sini moneter, utang bank moneter. Nah, saham biasa ini sudah masuk pos ekuitas, sama saldo laba juga ekuitas. Pendapatan laba rugi. Beban penyusutan masuk ke laba rugi. Beban penyusutan bangunan laba rugi. Beban pokok penjualan laba rugi. Beban-beban lain laba rugi. Dividen masuk ekuitas. Nah, sekarang kita sudah mengklasifikasikan pos-posnya apa. Barulah tinggal kita menyesuaikan dengan kurs yang sudah diatur berdasarkan metode pengukuran kembali ya. Nah, untuk kas ini, kas kan moneter, sudah jelas nih. Kalau moneter itu dia pakai kurs penutup. Cari nih, kurs penutup berarti 1050. Masukkan di sini. Nah, piutang juga moneter 1050. Nah, untuk persediaan adalah non moneter dan dia menggunakan kurs historis. Nah, di sini kita perlu mencari kurs historisnya untuk persediaan berapa. Ini 920. Asumsinya di sini persediaan akhirnya
cuman yang berdasarkan dari satu pembelian ya. Jadi kan persediaan di sini ini adalah sebenarnya akun dari persediaan akhir. Nah, persediaan akhir itu kan sebenarnya asal aslinya ya, kalau praktiknya itu berasal dari banyak persediaan yang sudah kita beli ataupun kita buat. Yang itu yang tersisa yang belum terjual ibaratnya. Nah, asal persediaannya itu kan bervariasi sebenarnya waktunya juga. Nah, sini saya asumsikan satu aja. Itu nilai, dan satu itu nilainya kursnya 920. Ya kalau misalnya ada 5, misalnya persediaan ini asalnya dari 5 persediaan yang dulunya, itu harusnya disesuaikan satu-satu. Yang misalnya persediaan A nilainya berapa, 500, itu kursnya pada saat dia beli persediaan A ini berapa, misalnya 100 ya, terus dihitung satu-satu sehingga terakumulasi 1200 ini. Nah itu kalau di contoh saya ini asumsinya cuma satu ya, dia dulu asalnya. Jadi ingat ya, kita perlu yang namanya menghitung, mengukur kembali sesuai dengan kurs saat dia dibeli dulu. Ada berapa persediaannya, macam-macamnya, itu harus diukur kembali. Itulah ribetnya metode pengukuran kembali. Sama tanah juga. Tanah cari berapa ini kurs historis tanahnya, 620 dulu belinya. Nah, kalian juga perlu hati-hati ya anak-anak. Kurs historis ini kan memang kurs yang saat masa lalu, saat aset atau kewajiban terjadi ya, mulai diakui lah intinya. Nah, kalau seandainya ya, tanggal waktu misalnya pembelian tanah atau pos-pos moneternya itu sebelum perusahaan anak ini diakuisisi, nah itu berarti kita akan menggunakan kurs tanggal akuisisi. Ingat, kalau seandainya kurs pos moneter ini dia munculnya atau mulai diakuinya oleh perusahaan anak maksudnya ya, itu sebelum tanggal akuisisi oleh induk, berarti penyesuaian kurs ini itu dia akan menggunakan kurs tanggal akuisisi. Kalau kenapa Bapak menggunakan nih kurs historis BPP-nya pakai yang ini, bukan makan tanggal akuisisi? Asumsinya beli mesin, bangunan, tanah, terus beli persediaan ini setelah periode tanggal akuisisi. Nah, kalau di soal ini kan tanggal akuisisinya 10 Februari 2018 ya. Berarti kalau kita mengikuti ini ya. Sebentar. Mengikuti ini berarti asumsinya persediaannya, BPP-nya, bangunan, mesin, tanah ini terjadinya setelah tanggal akuisisi. Tapi kalau misalnya terjadinya sebelum 18 April tadi ya, 10 Mei tadi ya, 2018 dibelinya, misal mesinnya dibelinya 1 Januari 2017, berarti kita kursnya pakai yang 1000 atau kurs tanggal akuisisi. Inilah maksud saya memunculkan di sini kurs tanggal akuisisi itu ya. Jadi ketentuannya seperti itu. Jadi ini kebetulan aja di sini pembeliannya itu setelah 10 Februari semua. Jadi dia menggunakan kurs historisnya, tidak menggunakan tanggal akuisisi. Oke, lanjut ya. Bangunan kita sesuaikan. Bangunan 600, mesin 650. Akumulasi mesin sama ya, akumulasi mesin bangunan ini kan mengikuti asetnya, berarti mereka tetap sama. Mesin berarti menggunakan sama 650. Bangunan juga sama ya, 600. Nah, utang usaha moneter kita menggunakan kurs penutup. Utang bank juga kurs penutup.
Ekuitas untuk saham biasa menggunakan ekuitas, menggunakan kurs historis. Nah, kita lihat historisnya. Untuk saham 500 ya. Untuk saldo labanya 950. Ingat, kurs historis ini meskipun dia satu kelompok kurs historis, bisa jadi kursnya bakal berbeda-beda nilainya. Karena kurs historis ini adalah kurs yang terjadi saat aset maupun kewajiban itu diakui ya. Itu ingat, kurs historis seperti itu. Jadi belum tentu saat nilainya sama. Pendapatan laba rugi menggunakan kurs rata-rata 30. Nah, beban penyusutan mesin dan bangunan ini dia akan sama seperti akumulasi penyusutan ini kursnya ya. Karena dia kan berasal dari bangunan dan mesin ini, dari aset ini. Berarti berapa nih? Mesin itu makanya menggunakan 650 ya. Bangunan berapa? 600. Nah, terus beban pokok penjualannya kita lihat kursnya, kurs untuk BPP 900. Nah, ini sama kayak persediaan itu juga. Beban pokok penjualan ini kan yang persediaan yang dijual yang berasal dari persediaan yang diperoleh dengan waktu yang berbeda-beda ya. Harusnya dia ditentukan sesuai dengan waktunya kursnya tuh. Tapi asumsinya ini cuma satu ininya saya ini kan. Oke, terus beban lain-lain. Nah, beban lain-lain ini di luar dari penyusutan dan BPP itu menggunakan kurs rata-rata 1030. Ekuitas untuk dividen ini kurs aktual jadi 1020. Oke, kita sudah menemukan ya nilai kursnya. Berarti tinggal kita sesuaikan. Debat dalam wujud rupiahnya berapa nih sebenarnya? Kredit. Nah, oke. Langsung saja kita hitung. Oke, tarik saja ya. Kan sama hitungnya. Tarik, debat tes. Nah, sekarang kreditnya kalikan dengan kursnya. Sekarang kita kalikan lagi. Nah, oke. Sekarang kita lihat berapa jumlahnya. Setelah kita jabarkan ke rupiah semua. Oke, berarti di sini akan muncul yang namanya selisih. Kita bisa melihat jelas ya anak-anak ya, bahwa debetnya, saldo debetnya ternyata lebih kecil dari saldo kredit. Berarti kalau hal ini terjadi, nah kalau dia terjadi selisih seperti ini, nah, bagaimana? Jadi muncul yang namanya kerugian dari perubahan kurs yang akan langsung diakui ke laporan laba rugi. Nilai debit ternyata lebih kecil daripada kredit. Sebesar berapa? Sebesar 536.000. 536.000 inilah yang akan kita akui sebagai, karena deposisinya rugi ya, berarti di sini kerugian selisih kurs, selisih perubahan, bukan perubahan ya, kurs. Ini akan mengurangkan investasi PT Anak. PT Anak di sini dalam kurung adalah Pandapel ya. Ini dicatat sama induk berapa? 536.000. Nah, ini.
setelah ini barulah dia akan merekon. Dia sudah menemukan nilai sesuai rupiahnya ya. Barulah dia akan merekonsiliasi atau mengkonsolidasi, menggabungkan anak dan induk Pandapel sama si Monmon. Baru digabungin sama Monmon saldonya. Baru jadilah laporan keuangan konsolidasinya nanti. Oke, jadi seperti ini ya untuk metode pengukuran kembali. Oke, dengan dibahasnya sampai penjabaran laporan keuangan ini, maka untuk bagian pertama ya, materi dari inti dari perkuliahan akuntansi keuangan lanjutan kedua ini telah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita sudah membahas isu baru. Jadi isu terkait dengan multinational transaction sudah selesai. Pertemuan berikutnya kita akan mulai masuk ke segmen operasi, lalu pelaporan keuangan cabang, lalu juga kita akan sudah mulai membahas fokus ke laporan keuangan interim ya. Baik, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Nanti akan ada sesi untuk kalian latihan untuk memperdalam ini. Dan insya Allah, tapi karena minggu depan kita sudah lebaran, jadi nanti mungkin belum bisa tatap muka dulu ya. Nanti akan saya usahakan saya kirimkan video dulu lagi. Nanti baru setelah lebaran kita akan mulai tatap muka lagi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.